Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Hadi Kusuma, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi adalah suatu sugesti atau dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau dirinya sendiri. Dorongan ini dimaksudkan agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Motivasi juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Beberapa motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mr. Daniel tahun 1950, motivasi adalah sebuah perubahan atau suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu dari Dr. Andes Muhammad Wizir Usman tahun 2000, motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku atau untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan. Teori-teori motivasi yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu fisik, selanjutnya rasa aman, kasih sayang, kebutuhan harga seperti menghargai diri sendiri, terus mendapat penghargaan dari orang lain, yang terakhir itu aktualisasi diri. Saya Dewi Vanur Saliha akan melanjutkan slide yang ketiga. Slide yang ketiga itu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada kompensasi berbentuk uang, yang kedua ada pengaruh dan pengendalian, yang ketiga ada penetapan pola kerja yang efektif, yang keempat ada kebijakan. Lanjut slide yang keempat, ada jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi itu dibagi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya ada teknik pengukuran motivasi kerja. Jadi kekuatan motivasi karyawan untuk bekerja secara langsung tercermin sebagai upaya dalam mengukur seberapa jauh seorang karyawan kerja keras. Upaya ini mungkin menghasilkan kinerja yang lebih baik untuk sebaliknya. Selanjutnya ada metode-metode motivasi. Metode-metode motivasi itu ada dua bagian, yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Di sini ada motivasi langsung. Motivasi langsung itu motivasi baik maupun non material yang diberikan secara langsung pada setiap karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan tercepatnya kepuasan pemberian motivasi. Contohnya itu seperti ucapan, pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, atau bonus dan lain sebagainya. Terus di sini ada motivasi tak langsung. Motivasi tak langsung adalah pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang gairah kerja atau kelancaran kerja pada setiap karyawan. Contohnya seperti karyawan tersebut diberikan mobil dari kantor, wifi, atau pulsa dan sebagainya lainnya. Seperti itu dari pengertian motivasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja pegawai adalah suatu fenomena yang perlu dicermati oleh pimpinan organisasi. Kepuasan kerja pegawai berhubungan erat dengan kinerja pegawai. Seseorang yang puas dalam pekerjaannya akan memiliki motivasi, komitmen pada organisasi, dan partisipasi kerja yang tinggi sehingga akan terus memperbaiki kinerja mereka. Para ahli memberikan definisi tentang kepuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama menurut Greenberg dan Baron tahun 2003, kepuasan kerja adalah sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua menurut Mangkunegara tahun 2001, bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan seorang terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri atau internal dan yang didukung oleh hal-hal dari luar dirinya atau eksternal. Di sini ada teori kepuasan kerja, yaitu yang menyangkut dari teori nilai, teori keseimbangan, teori perbedaan, teori pemenuhan, dan teori pandangan kelompok.
dan ada berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seperti faktor psikologi, faktor sosial, faktor fisik, faktor finansial, faktor pengawasan, dan faktor hubungan antar pegawai. Dan ada pula dampak kepuasan kerja pada kinerja pegawai, yaitu kepuasan kerja dan kinerja. Tidak diragukan lagi bahwa kepuasan kerja berhubungan signifikan dengan kinerja karyawan. Davis dan Nystrom dalam Sinambela pada tahun 2012 mengemukakan bahwa sebagian manajer berasumsi bahwa kepuasan kerja yang tinggi selamanya akan menimbulkan prestasi yang tinggi, tetapi asumsi ini tidak benar. Bukti yang memberikan kesan menjadi lebih akurat bahwa produktivitas itu mungkin menimbulkan kepuasan. Pendapat di atas menunjukkan bahwa tidaklah dapat digeneralisasi jika pegawai puas dalam pekerjaannya, sudah pasti akan berkinerja tinggi. Cara pegawai mengungkapkan ketidakpuasan, yaitu ketidakpuasan pegawai dapat dinyatakan dengan berbagai cara. Misalnya daripada berhenti, pegawai dapat mengeluh, tidak patuh, mencuri milik organisasi, atau mengelakkan sebagian dari tanggung jawab kerja mereka. Menurut Robbins tahun 2003. Perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi mencakup pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti atau resign. Ini salah satu sebutnya dengan exit. Suara atau voice dengan aktif dan konstruktif, mencoba memperbaiki kondisi, mencakup saran perbaikan, membahas problem dengan atasan, dan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh. Dan di sini ada kesetiaan atau royalti pasif tetapi optimisme menunggu membaiknya kondisi, mencakup berbicara, membela organisasi, menghadap kritik, keluar dan mempercayai organisasi dan manajernya untuk melakukan hal yang tepat. Dan di sini ada juga pengabaian atau disebut neglect. Secara pasif, membiarkan kondisi memburuk termasuk kemakiran atau datang terlambat secara kronis. Upaya dikurangi dan tingkat kekeliruan. Dimensi survei kepuasan kerja. Stephen Robbins mengajukan 4 variabel yang mampu mempengaruhi kepuasan kerja seseorang, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menantang secara mental, yang kedua, reward yang memadai, yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung, dan yang keempat, kolega yang mendukung. Kesimpulan dari presentasi ini adalah motivasi merupakan keinginan, hasrat penggerak dalam diri manusia, dan motivasi berhubungan dengan faktor psikologi manusia yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif sehingga dapat mencapai dan mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja sama secara giat sehingga mencapai hasil yang optimal. Suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mampu mencapai tujuannya karena didasari oleh motivasi. Dan kepuasan kerja atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dari kontak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya dengan mengambil sikap berhenti dari perusahaan, suka bolos, dan perilaku yang cenderung bersikap menghindari aktivitas organisasi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.